Ini bukan lagi soal ASEAN, tapi sudah sampai dibandingkan dengan Prancis. Media Vietnam akhirnya buka suara. Mereka iri, mereka gelisah, dan mereka mulai panik. Indonesia yang dulu mereka remehkan, sekarang udah kayak negara Eropa. Gak main-main. Timnas kita disebut mulai niru gaya Prancis. Tapi, bener gak sih? Atau cuma iri hati tetangga aja? Kita bongkar semua faktanya sekarang. Rasa iri dari negara tetangga kembali menyeruak. Kali ini, media Vietnam secara terang-terangan menyoroti perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Dalam sebuah artikel yang tengah viral di kalangan pecinta sepak bola ASEAN, media Vietnam menyatakan bahwa sepak bola Indonesia saat ini mengalami lonjakan luar biasa, yang bahkan dinilai memiliki pendekatan seperti negara elit Eropa, salah satunya Prancis. Tak tanggung-tanggung, dalam laporan tersebut, media Vietnam menyebut bahwa sistem naturalisasi, kekuatan finansial, hingga ambisi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir membuat Indonesia semakin sulit dikejar. Bahkan, mereka menyebut bahwa Indonesia sudah bermain di liga yang berbeda dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Vietnam iri dengan perkembangan Indonesia. Media Vietnam The Tao 247 dan Soha VN, dua outlet yang cukup dikenal karena kerap menyoroti isu sepak bola regional, memuat tajuk yang cukup menggelitik. Indonesia tidak lagi sama. Mereka meniru cara Prancis membangun tim nasional. Artikel ini kemudian menjelaskan bahwa Indonesia secara agresif merekrut pemain diaspora dan naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di liga top Eropa, sesuatu yang belum mampu dilakukan oleh Vietnam secara maksimal. Vietnam merasa bahwa pendekatan Indonesia kini lebih mirip seperti Prancis, negara yang dikenal memanfaatkan kekuatan imigran dan diaspora untuk memperkuat skuad mereka. Sebut saja Kylian Mbappe, N'Golo Kanté, hingga Paul Pogba. Semuanya memiliki darah keturunan Afrika namun lahir dan besar di Prancis, dilatih dalam sistem akademi elit, lalu membela Les Bleus di panggung dunia. Indonesia mengikuti model Prancis dalam membangun kekuatan mereka. Mereka tidak hanya merekrut pemain berdarah Indonesia, tapi juga memberikan paspor kepada pemain Eropa yang tidak memiliki hubungan darah, asalkan berkomitmen memperkuat Garuda, tulis Soha VN dengan nada sinis. PSSI dituding main uang. Lebih lanjut, beberapa media Vietnam menuding bahwa pesatnya kemajuan sepak bola Indonesia tak lepas dari kekuatan uang. Dalam artikel berjudul, Vietnam tidak bisa menyaingi dana Indonesia, media menyebut bahwa sumber daya finansial menjadi pembeda utama antara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dengan dukungan dana besar dari pemerintah dan sponsor swasta, Indonesia mampu mendatangkan pemain seperti Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, hingga Emil Audero. Ini adalah kemewahan yang tidak dimiliki Vietnam, tulis mereka. Mereka juga menyoroti soal fasilitas latihan, pemusatan latihan di luar negeri seperti di Dubai dan Turki, serta keberanian Indonesia menantang negara-negara kuat di FIFA Matchday seperti Argentina dan Jepang. Bagi media Vietnam, langkah-langkah ini mencerminkan mental Eropa yang mencoba diterapkan oleh Indonesia. Namun alih-alih mengapresiasi, media Vietnam justru melihat ini sebagai bentuk jalan pintas yang tidak mencerminkan pembangunan akar rumput. Mereka mempertanyakan apakah strategi ini bisa bertahan dalam jangka panjang, atau hanya akan menjadi letupan sesaat yang sulit berkelanjutan. Indonesia tak gentar dibandingkan Prancis. Perbandingan antara Indonesia dan Prancis memang cukup jauh, baik dari segi prestasi maupun infrastruktur. Namun jika melihat strategi PSSI dalam beberapa tahun terakhir, ada benarnya bahwa Indonesia mencoba mengikuti model federasi-federasi besar dunia. Prancis dikenal sebagai negara yang sukses memanfaatkan diaspora dan pemain keturunan. Mereka membangun sistem pelatihan akademi seperti Clairefontaine yang melahirkan banyak bintang. Sementara Indonesia, di era Ketua Umum Erick Thohir, memang mulai berbenah lewat Garuda Select, kerjasama dengan klub-klub Eropa, dan jaringan scouting global. Yang membedakan hanyalah soal waktu dan skala. Indonesia mungkin belum sehebat Prancis, tapi mereka punya visi dan keberanian. Itu yang membuat mereka selangkah lebih maju dibandingkan Vietnam, kata analis sepak bola ASEAN, William Lu, dalam wawancara dengan Fox Sports Asia. Netizen Indonesia tentu menanggapi sindiran media Vietnam ini dengan berbagai komentar. Sebagian besar justru menganggapnya sebagai bukti bahwa Indonesia berada di jalur yang benar. Banyak komentar menyebut, kalau tidak iri, berarti belum sukses. Ada pula yang menyindir balik dengan menuliskan, Vietnam bisa mulai dari Liga 2 Belanda dulu. Sementara netizen Vietnam terbelah dua. Ada yang mendukung opini media mereka dengan menyebut strategi Indonesia tidak akan sukses tanpa fondasi pemain lokal. Namun,
Ada juga yang mulai meragukan kekuatan timnas Vietnam ke depan, apalagi setelah melihat stagnasi performa di SEA Games dan kualifikasi Piala Dunia. Perbedaan visi antara dua negara ini mulai terlihat. Jika Vietnam masih mengandalkan pemain lokal dan pelatihan domestik, Indonesia justru membuka pintu selebar-lebarnya untuk pemain diaspora dan investasi asing. Strategi Indonesia bukan jalan pintas. Perlu dicatat bahwa strategi Indonesia bukanlah jalan pintas, seperti yang dituduhkan media Vietnam. Naturalisasi yang dilakukan saat ini sangat selektif, berdasarkan kebutuhan tim dan kualitas pemain. Bukan asal ambil seperti di masa lalu. Pemain-pemain seperti Tom Haye, Jai Itzes, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner bukanlah sembarang pemain. Mereka memiliki pengalaman di liga-liga top, usia produktif, serta dedikasi tinggi untuk membela merah putih. Bahkan, banyak di antara mereka yang menolak panggilan negara Eropa demi Indonesia. Selain itu, PSSI kini mulai fokus pada pembangunan jangka panjang lewat akademi elit, pemusatan latihan luar negeri, serta kerjasama internasional. Dengan modal ini, Indonesia bukan hanya meniru Prancis dalam hal pemain, tapi juga mulai membangun sistem sepak bola modern. Vietnam harus berkaca, bukan iri. Iri boleh saja, tapi jika tidak disertai perubahan, maka hasilnya nihil. Indonesia sudah membuktikan bahwa perubahan dimulai dari keberanian dan dukungan struktural. Jika Vietnam ingin mengejar, maka mereka pun harus keluar dari zona nyaman dan berani berinovasi. Lagi pula, bukankah kompetisi seharusnya mendorong perbaikan? Jika Indonesia sukses, maka ini menjadi tantangan sehat bagi negara ASEAN lainnya. Membandingkan Indonesia dengan Prancis boleh-boleh saja, tapi bukan berarti semua itu didapat secara instan atau dengan jalan belakang. Yang pasti, Indonesia kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dan kalau Vietnam mulai resah, mungkin itu pertanda bahwa Garuda sudah benar-benar terbang lebih tinggi. Saat ini, rivalitas Indonesia dan Vietnam bukan hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam wacana media. Apa yang dilakukan media Vietnam bisa dilihat sebagai kritik, bisa juga sebagai pengakuan tidak langsung bahwa Indonesia kini menjadi kekuatan baru Asia Tenggara yang patut diperhitungkan. Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal pasti, Garuda sudah bangkit, dan dunia mulai memperhatikannya. Jadi, kalau Vietnam mulai panas dan banding-bandingin kita sama Prancis, itu artinya apa? Artinya Indonesia udah di jalur yang benar. Sob, tinggal gimana kita jaga konsistensi. Kalau kalian bangga sama timnas Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Setuju gak Indonesia bisa kayak Prancis? Atau bahkan lebih hebat?